Kembali bersama kami di Prime Time News, pemirsa, kami akan mencoba membahas bersama dengan sejumlah narasumber. Ada kriminolog Adrianus Melela dan pakar hukum pidana Suparji Ahmad. Pak Suparji, Bang Adrianus, selamat malam. Halo. Ya, Pak Suparji, selamat malam. Malam, Mas. Ya. Baik, Bang Adrianus sudah bergabung, selamat malam. Selamat malam, Mas Kevin. Oke, baik. Terima kasih atas waktu bersama kami di Prime Time News. Saya mau ke Bang Adrianus dulu ya. Bang Adrianus, mengapa kemudian melakukan pembunuhan terhadap Kepala Cabang Bank Pemerintah Ilham Pradipta membutuhkan sebanyak orang? Sebanyak 15 orang ini dengan memiliki berbagai peran. Ada aktor, pengintai, ada penculik, ada eksekutor. Ya, saya kira aktor intelektual ini kebanyakan nonton film Hollywood ini. Mengasumsi, berpikir bahwa kalau banyak orang terlibat, maka polisi juga akan makin bingung, tidak bisa sampai kepada dirinya. Ya, dengan kata lain, semua orang akan memberikan keterangan berbeda dan tidak ada yang kemudian sampai kepada dirinya. Alhasil dia bebas sebagai aktor intelektual. Mungkin begitu. Tapi masuk akal tidak sih melakukan pembunuhan itu terhadap seorang kepala cabang ini? Kira-kira motifnya apa dan kenapa harus seperti itu? Ini kan kita tahu informasinya, bahkan ada yang penyedia teknologi informasi. Kemudian ada yang melakukan penculikan saja jumlahnya lebih dari 2 orang begitu, Bang Adrianus. Kenapa harus sampai seperti itu? Gitu? Ya, namanya aja kan kebanyakan nonton film ya. Tapi kalimat jawaban seriusnya begini. Nampaknya dengan membagi-bagi klaster tersebut dan kemudian memberikan perintah yang berbeda-beda, maka sekali lagi diharapkan, kalaupun misalnya salah satu tertangkap, salah satu klaster gitu ya, itu kemudian terdapat situasi terputus, cut off namanya, sel terputus, sehingga kemudian nggak bisa naik ke sel berikutnya, dan ujung-ujungnya nggak bisa mencapai si aktor intelektual. Nah, masalahnya adalah bahwa ini jorok ini, beda dengan misalnya sel terputusnya kelompok teroris, ya, di mana begitu kemudian dia tidak tahu siapa memberi perintah misalnya, ya dia diam, bahkan mau mati. Ini sebagai analogi aja ya. Sementara pada kelompok ini, selain kelihatannya semua saling tahu, kedua begitu kemudian polisi neken tentang apa yang menjadi penyebab dan juga siapa orang berikutnya, mereka bicara, ya, nggak mau kemudian terimplikasi sendiri, nggak mau kena resiko sendiri, begitu ya. Dengan demikian lalu segera kemudian networknya terungkap semua dalam waktu cepat. Demikian. Oke, tapi Anda melihat ini merupakan pembunuhan berencana, Bang Adrianus? Nah, ini juga menjadi pertanyaan ya. Tentu kalau dari segi pidananya, segala sesuatu hal-hal yang dilakukan secara khusus dan khas, itu kategori berencana. Namun sebelum sampai ke situ, memang harus diperdalam nanti oleh kepolisian, apakah pada saat dia menculik itu, apakah memang benar-benar menculik untuk kemudian mengambil data, meminta keterangan, meminta pengakuan dari korban, atau langsung untuk dibunuh. Jadi dua kemungkinan nih. Dengan kata lain, pembunuhan yang terjadi pada korban itu sebetulnya kecelakaan saja, kebablasan. Sebetulnya niat awalnya adalah untuk mengekstrak pengakuan, informasi dari sang korban, namanya itu penculikan. Kan penculikan itu menjadi berharga kalau yang diculik itu tetap hidup, ya kan? Nah, itu dulu perlu diklarifikasi oleh polisi nantinya kepada para pelaku tersebut. Demikian. Oke, saya ke Pak Suparji. Pak Suparji, kalau Anda sendiri melihatnya bagaimana? Apa alasan logis mengapa seorang Ilham Pradipta dibunuh dengan cara seperti ini? Dengan cara 15 orang sedikitnya yang paling berperan dalam pembunuhannya? Ya, pertama kalau dilihat dari sisi niatnya terdorong ya, rasa sakit hati, rasa sakit kecewa ya, mungkin balas dendam dan lain sebagainya. Dan yang kedua, soal melibatkan banyak orang, apa yang disampaikan oleh Prof. Adrianus tadi itu, saya melengkapi bisa juga karena faktor pengaruh ya. Bagaimana dia melihat pada praktek-praktek sebelumnya kan gitu. Ini kan juga dipakai laban juga kan itu ya. Kemudian yang kedua juga ini ada praktek yang kemudian melibatkan banyak orang jika terputus mata rantainya kan gitu. Sehingga diharapkan tidak mudah dideteksi gitu ya. Maka ini sebagai salah satu bentuk pengelabuhan gitu. Nah yang ketiga,
mungkin juga didasarkan pada sebuah motivasi untuk meringankan pertanggungjawaban masing-masing kan gitu. Misalnya bagi penculik ya dia tidak akan merasa ikut membunuh, atau bagi pengintai dia tidak akan merasa membunuh karena hanya bertugas mengintai, hanya bertugas menculik ya, kemudian yang disalahkan misalnya eksekutornya, maka akan ada semacam alibi bahwa tidak terlibat dalam konteks pembunuhan karena hanya tugasnya pada masing-masing porsi tadi itu. Nah, pada sisi yang lain juga bahwa ini dipengaruhi oleh sebuah fenomena bagaimana praktek tentang sebuah kejahatan yang dilakukan dengan melibatkan banyak orang itu, maka ini akan saling melempar tanggung jawab, atau pada sisi yang lain bahwa sebetulnya ini mungkin saja melihat pada fenomena-fenomena sebelumnya gitu ya, yang ada orang terbunuh atau orang meninggal atau hilang nyawanya, tapi kemudian selesai tidak ada proses penelusuran, tetapi ternyata ini tidak seperti itu. Nah, ini poin saya yang penting adalah kita berharap dan mengapresiasi kepada aparat kepolisian yang bekerja sangat cepat ya dalam kasus ini, dan itu dilakukan pada kasus yang lain gitu ya, sehingga kemudian tidak menemukan atau tidak menyisakan berbagai misteri atau teka-teki atau kemudian tanya jawab kan itu ya. Iya, Pak Suparji, informasi dari tim kuasa hukum para pelaku yang berperan melakukan penculikan, ada sosok oknum berinisial F yang diduga ini merupakan aparat. Tanggapan Anda bagaimana? Ya, saya kira harus diperjelas gitu ya, supaya tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan spekulasi, tidak menimbulkan opini, narasi yang kemudian mendiskreditkan satu institusi atau satu korps gitu loh. Jadi harus dikelirkan itu. Dan yang kedua, kalau sampai ini betul adanya, maka sangat-sangat disayangkan gitu. Kenapa sampai ada seperti itu? Dan harapan saya pribadi, mudah-mudahan itu adalah tidak benar kan gitu. Dan yang ketiga, sekiranya benar adalah tentu harus diusut secara tuntas, harus dipertanggungjawabkan secara objektif ya, supaya tidak terulang di masa yang akan datang. Jadi poin saya tentang dugaan keterlibatan tadi itu harus diperjelas ya. Jangan sampai menimbulkan fitnah, menimbulkan spekulasi yang itu merugikan institusi. Jangan sampai itu terjadi gitu ya. Ya, Bang Andri, kalau betul ada oknum aparat berinisial F yang punya peran dalam kasus ini, apakah artinya ada kejahatan besar di balik peristiwa pembunuhan ini, Bang Andri? Enggak lah, kan kita tahu rambut sama hitam, tapi hati siapa tahu ya. Jadi ya kita kata itu oknum lah. Sama halnya dengan aktor intelektual saudara DH ya, yang adalah seorang motivator, pengusaha yang dikenal dermawan, tapi kan di balik itu dia ternyata mampu berbuat keji. Jadi saya kira kita redusir saja bahwa ini adalah tindak pidana ya, yang sebetulnya dapat dilakukan oleh siapa saja yang memang memiliki motif. Nah, kembali soal motif nih. Maka kalau tadi dikatakan oleh Mas Fabi sebagai motif sakit hati, nah ini sakit hati bagaimana ya hubungan antara korban dengan aktor intelektual. Kalau misalnya Mas Kevin ditegur oleh direktur pemberitaan, kan nggak ada sakit hatinya. Tapi tentu ada situasi di mana kita ditegur oleh orang lain baru sakit hati. Nah ini masih menjadi misteri bagi saya. Si korban adalah kepala cabang, si Dwi adalah orang lain. Lalu hubungannya bagaimana ya antara dia dengan si korban sehingga kemudian terjadi sakit hati? Apakah dalam konteks pribadi atau dalam konteks pekerjaan atau apa? Ya katanya pekerjaan ya, tapi apakah itu memang benar adanya? Itu yang saya kira perlu kita tunggu. Demikian. Oke, baik, kita akan tunggu nanti pengumuman selanjutnya dari polisi seperti apa. Apakah betul ada oknum berinisial F itu yang berperan dalam kasus ini? Terima kasih Bang Adi, terima kasih Pak Suparji sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Ya, bagaimana situasi terkini di sekitar gedung DPR RI terkait dengan aksi unjuk rasa yang berlangsung? Kami akan kembali saja.